Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kopma Unsil. Oke, kali ini kita kedatangan tamu khusus, yaitu anggota Kopma Unsil yang berprestasi buat sharing session tentang gimana sih caranya tips dan trik buat lolos pendanaan bisnis mahasiswa. Yuk kita panggil aja, ini dia tim Lavoir. Hai, selamat pagi Septi. Oce dan teman-teman. Pagi, Septi. Ayah, kita ini hari ini spesial pengen sharing session nih buat anggota Kopma Unsil khususnya, umumnya buat seluruh masyarakat Indonesia tentang gimana sih tips dan trik lolos pendanaan bisnis. Kebetulan kan aku salah satu tim yang lolos di Unsil itu tim Lavoir ya. Iya, Nah, betul. aku mau minta tolong, boleh perkenalan dulu? Boleh. Silakan. Kebetulan saya juga anggota Kopma Unsil ya, tahun 2017. Nama saya Rosanor Ajijah dari Ekonomi Pembangunan 2017. Saya Salsa Samahera dari jurusan manajemen tahun angkatan 2019 dan baru masuk Kopma Unsil tahun ini 2020. Oke, Lavoir 2 orang atau ada yang lain? Ada yang lain 3 lagi, 2 dari ekonomi pembangunan, 1 dari manajemen. Yang dari ekonomi pembangunan namanya Laili dan Alfi, dari manajemen Siska. Semuanya angkatan 2019. Wow, mahasiswa baru tahun kemarin berarti ya? Iya, betul. Keren. Baru muncul, baru jadi mahasiswa tapi udah berprestasi tingkat nasional, mendapatkan pendanaan jutaan rupiah, belasan malah ya. Oke, kalau boleh tahu Lavoir itu apa sih? Lavoir itu mau Dede? Enggak, oh ya. Langsung Jadi malu-malu ini. jadi malu-malu ya. Lavoir itu merupakan, sebenarnya Lavoir itu bacanya bukan Lavoir sih. Oh gimana? Lavoa. Oh, Lavoa. Kenapa sih disebut Lavoa? Karena emang pengambilan katanya itu Lavoir itu dari bahasa Perancis yang artinya itu, filosofinya itu, jadi kalau Lavoir itu di Perancis itu salah satu tempat untuk pembersihan pakaian kayak gitu, kayak laundrynya gitulah kayak gitu. Nah, Lavoir ini adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang kecantikan, khususnya skincare yang berbahan baku organik gitu teh. Oh ini ya. Iya betul. Itu masker wajah gitu ya buat perawatan. Tetehnya suka pakai. Boleh dicoba. Aku udah pernah pakai dan Oh, emang pernah? cocok banget kan. Iya. Maksudnya tuh buat jerawat itu gampang buat kempesnya gitu. Keren lah pokoknya. Mantap. Makanya aku undang Lavoir ke sini biar yang Aduh. lain tahu gitu, bahwa anggota Siap. Kopma Unsil berprestasi gitu, menciptakan sebuah produk yang bermanfaat buat masyarakat. Nah, awalnya tuh Teh Oce sendirian atau memang udah ada tim sih bikin ini Lavoir? Ada teman yang lain, cuman ya emang sama teman yang lain itu cutting lah gitu, Iya. bukan teman seangkatan kayak gitu. Jadi peran tim itu seberapa penting sih menurut Teh Oce dalam membuat bisnis? Penting banget teh. Karena emang buat support system juga kita ketika emang kita udah udah mau down gitu, ada kan kalau ada tim teh ayo bergerak gitu, jadi yang menyemangati Jadi kayak termotivasi gitu, lagi gitu. Iya, karena nggak setiap saat kita semangat terus. Iya betul. Nah, kalau boleh tahu, kan buat lolos pendanaan itu kemarin tuh kompetisi bisnis masuk Indonesia ya Iya. acaranya. Itu tuh kita mengajukan proposal bisnis. Nah, gimana sih cara memanage waktu buat nyusun proposal setelah ada tim? Apakah tetap ngerjainnya sendiri atau bagi-bagi atau gimana? Boleh? Sama-sama mau jawab? Ya, jadi waktu penyusunan itu kan kita berbentuk tim ya. Kita diskusi dulu dengan tim secara online karena situasi sekarang nggak memungkinkan buat ketemu secara langsung kan. Nah, setelah diskusi kita melakukan pembagian tugas. Jadi mengisi pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam format proposal yang telah disediakan oleh pihak KBMI. Jadi sistem atau format proposal dari KBMI sendiri kan berbeda ya dengan format proposal pada umumnya. KBMI menyediakan format proposal yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan. Di websitenya pun seperti itu, disediakan question box untuk dijawab secara manual dan terpisah. Nah, karena dibagi-bagi tugas tadi, kita isi berdasarkan bidang masing-masing gitu. Setelah diisi, kita tampung dulu. Setelah ditampung, sebelum kita upload,
kita diskusi terlebih dahulu dengan pembimbing untuk meminta masukan lah, baik itu kritik maupun saran tentang proposal yang telah kami buat. Setelah dirasa cukup proposalnya, lalu kita approve, kita submit. Oke, berarti kayak gitu mungkin gambaran prosesnya ya. Tapi sebelumnya nih, aku mau ceritakan sedikit dulu. Ternyata kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia ini tuh tahun sebelumnya juga ada. Iya, betul. Memang diadakan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi gitu. Nah, biasanya kalau misalnya mahasiswa pengen ikutan ini, kalian bisa cek informasinya tuh di UPT KWU ya kan? UPT Kewirausahaan. Nah, jangan lupa follow Instagramnya UPT KWU. Nah, Kewirausahaan Unsil. Itu ya nama Iya, Instagramnya. Nanti kita sediakan di bawah sini. Nah, terus kompetisi bisnis mahasiswa ini tuh kan skala nasional nih. Kalian juga tadi udah bilang adanya pembagian job desk gitu, terus konsultasi juga ke pembina gitu. Nah, selain itu, dalam proses pembuatan proposal ada nggak sih kendala-kendalanya, dari mulai internalnya dulu deh, dari mulai ngerekrut tim, apakah harus orang yang berpengalaman kah di bidang kecantikan atau kayak gimana kendala pembentukan tim? Sebenarnya kalau kendalanya pasti ada aja ya Teh. Mulai dari internal, masalah internal itu masalah yang benar-benar buat ngebentuk timnya itu loh. Karena kita emang harus cari orang yang memang benar-benar komit gitu untuk melakukan usaha ini gitu. Apalagi kalau misalkan bisnis yang kita jalani ini baru-baru gitu Teh. Nah, pasti kan orang tuh ada yang berpandangan bahwa nggak mau, karena mereka orientasinya itu pengennya profit langsung gitu, profitable gitu. Nah, sedangkan kita kan masih ngerintis, yang namanya ngerintis kan pasti suka dukanya itu ada gitu. Tapi ya saya dalam merekrut tim, ya yang penting ayo gitu. Kalau kamu misalkan mau komitmen dan memang kamu mau ikut suka duka bersama, ya ayo gitu, mau kita mau belajar gitu. Dan emang harus konsisten gitu. Tips ngajak orangnya biar mau gimana tuh? Meyakinkan. Jadi harus dari hati ke hati gitu ya ngobrol. Dari hati gimana Teh? Harus gitu. Contohnya kayak misalnya dikenalin gitu bahwa kita tuh memang lagi nyari orang yang mau berjuang dari nol gitu ya mungkin. Terus berarti Teh Salsa ini tuh tim Teh Ocha kan ya, maksudnya Teh Ocha kan foundernya Iya. Bisa dikatakan. Berarti Teh Salsa itu tuh diajak sama Teh Ocha. Iya. Nah, Teh Ocha kan tadi udah jelasin nih caranya Teh dengan mengajak kan, menjelaskan kalau ini tuh rintisan dan kita harus berjuang dari awal lah. Iya. Kenapa Teh Salsa mau? Karena sebenarnya aku tuh pengen mencari pengalaman, pengen mencari ilmu di luar dari kelas belajar di kampus gitu. Nggak cukup di kelas. Iya. Pengalaman. Jadi saya tuh ingin mencoba hal-hal baru gitu, karena kan saya belum pernah nih membuka bisnis. Jadi saya pengen belajar dari Lavoyer juga, dari Teh Ocha. Alhamdulillah Teh Ocha mau gitu ngajak aku buat masuk tim Lavoyer gitu. Berarti suatu kebanggaan buat Teh Salsa ya. Dan Teh Salsa tahu kan kalau yang namanya perusahaan rintisan itu profitnya belum jelas kan ke depannya. Udah siap berjuang bareng Teh Ocha gitu. Siap. Dari awal juga udah tahu gitu, udah harus tahu konsekuensinya. Ini kan kita berjuang dari nol gitu. Jadi jangan dulu mikirin profit, karena yang penting kita mengenalkan produk kita dulu ke masyarakat gitu. Keren sih itu, jadi harus sadar konsekuensinya ya. Biar kita juga tahu seberapa besar perjuangan kita ke depannya. Betul. Nah, selain itu kalau kendala bikin proposalnya ada nggak sih Teh? Misalnya dari nyusun kata-katanya kah, bingung atau gimana? Sebenarnya sih kendalanya tuh dari diskusinya sih. Karena kan anggota tim kita itu domisilinya beda-beda. Ada yang di kota, ada yang di kabupaten, ada yang malah di luar Tasik. Iya. Jadi kita tuh sulit untuk berdiskusi secara langsung. Jadi kita diskusinya via online
tapi kan masing-masing anggota punya ada kesibukan lain gitu, jadi susah Mengumpulkan. untuk menyamakan waktu yang kosong gitu. Emang seberapa penting sih buat diskusi itu? Penting banget ya. Buat apa tuh diskusi perannya? Untuk mengisi proposal. Untuk kan proposal kan tidak dihasilkan dari satu pemikiran dari satu orang, pasti harus ada apa sih, opini bersama gitu kan, Supaya lebih mantap juga ide bisnisnya ya. Karena itu dia fungsinya tim itu untuk memantapkan ide bisnis sih. Keren. Ada koordinasi juga ya dalam pembentukan. Ada lagi nggak sih teh kendalanya saya itu? Dari moodnya kah atau dari Moodnya, biasanya moodnya dari luar gitu, seseorang yang bikin seseorang gimana? Ada support gitu. barangkali ya kan. Sebenarnya dulu tuh pernah sempet gini teh, kalau misalkan aku cerita ya, dulu tuh pas pendaftaran KBMI itu gak akan dilanjut sebenarnya nama gitu. Cuman ya itu karena itu pentingnya tim itu apa? Tim luar gitu ya, tim dari luar, support dari luar. Gitu. Ada orang lain ya. Ada orang lain yang mendorong kita. Nah itu alhamdulillah juga circle orang-orang di Kopma itu luar biasa banget gitu, menjadikan Mantap nih charger. Kopma Pokoknya nih. mantap, kamu harus ikut deh Kopma pokoknya. gak nyesel. Gak nyesel gitu ya, bener-bener Energinya energi, wow, Kuat powerful. Ya gitu teh, kalau misalkan diceritain mah itu sempet dulu tuh mau udah aja ya, udah dapat password dan username buat KBMI. Awalnya mah gak akan ikut lagi, cuman ada temen-temen sih yang nggak nyaranin, teh ayo ikut, mencoba cek lamun cek Sunda nama lebar gitunya. Sayang kalau misalkan gak ikut mencoba. Ya udahlah di situ teh di TKD hati dalam hati tuh. Udah mencoba gitu. Mencoba aku mau belajar gitu. Karena aku tuh orangnya gak mau apa ya, takut gitu gimana. Tapi setelah mencoba luar biasa banget pengalamannya, itu sangat Gak akan didapetin yang lain. Oke, jadi kendalanya dari sebuah keyakinan gitu. Dari benar. Salsa sendiri ada nggak Ada sih nggak? kendalanya ketika nyusun proposal ini? Apa ya? Gak ada sih so far. Jadi enjoy aja ya. Enjoy aja, bawa enjoy aja biar apa ya? Biar enak aja gitu. Tapi pernah sampai begadang nggak gitu, nggak makan Enggak. 3 hari? enggak, kita enggak kayak gitu. Enggak. Cuman kita tuh waktu itu kepepet sama waktu. Batas akhir pengumpulan itu tanggal berapa ya? Lupa. Tanggal 10 dulu. Dulu teh tanggal 9 atau 10 lupa lagi. Cuman ada 9 ya. Iya, pokoknya Ada kepepet pengunduran gitu. ya. Pokoknya kepepet. Jadi untungnya ada apa sih? Ada Waktu tambahan. waktu tambahan. Ada perpanjangan Iya, gitu. Ya, perpanjangan seminggu waktu, itulah. ya, seminggu. Jadi untungnya masih ada waktu nih buat ngisi apa waktu itu teh, laporan keuangan. Laporan keuangan. Jadi perihal manajemen waktu kali Iya, ya, betul. jadi kendalanya itu harus diperhatikan banget. Makanya kenapa kita tuh dari sekarang harus banget disiplin mungkin ya, bener gak sih? Betul. Harus disiplin, harus on time, harus terencana lah semuanya. Terstruktur ya. Iya, keren banget. Nah, terus ada nggak sih dari sisi Teh Ocha-nya sendiri nih, dari berarti yang melahirkan gitu ya, maksudnya dari masih piyik berarti ya, dari masih kecil, Utun. dari masih utun gitu sampai berusia berapa tahun sekarang? Alhamdulillah 2 tahun. Lagi lucu-lucunya ya. Iya, aduh, gemes gitu. Lagi lucu-lucunya nih, ada nggak sih kendala berarti di luar KBM ini? Iya. Kendala merintis Lavoa-nya sendiri gitu. Banyak banget sih kalau kendalanya, itulah salah Boleh. satunya. Beberapa mungkin. Beberapa ya. Apa ya, kalian memang kalau misalkan nanya gitu, aku mau gabung bisnis ya, pengen bisnis, tapi mereka tuh berekspektasi bahwa bisnis tuh wah keren ya, gini. Tapi di balik sekeren itu tuh ada apa ya, kerikil gitu yang menghampiri gitu lah teh, kalau misalkan bahasa ininya mah ya. Berarti pernah sampai nangis-nangis? Pernah, sempat gak akan dilanjut gitu teh, dan memang Lama banget ya. lama banget itu teh, dan mikir lagi terus gak akan dilanjut soalnya liar teh gini-gininya udah, mana itulah manajemen waktu salah satunya ya, mana ini kuliah ini wah banyak banget gitu. Terus mahasiswa sibuk terus mana orang gitu ya, ada yang underestimate-kan kita gitu, yang merendahkan kita, Jadi kadang insecure. sendiri gitu kadang mah, kita jualan terus kok kenapa sih orang teh kayak gitu kan. Dulu
sempet ya namanya bisnis sama dagang itu berbeda banget gitu. Kalau dagang ya udahlah kita jual aja ya, orang beli langsung. Tapi kan namanya bisnis mah asa berbeda gitu, harus tersistem, terus bingung juga kenapa sih orang-orangnya kayak gitu, kenapa sih merendahkan produk kita gitu. Makanya emang harus kuat. Ya kalau bisnis tuh harus memperhatikan loyalitas juga betul, ya, loyalitas makanya kita pelanggan. harus nyusun strategi sebaik mungkin. Kualitas produk harus ini tingkatkan. Nah, salah satunya kualitas produk itu kan kita harus ada sertifikasi, apalagi apa itu produk kecantikan ya yang emang sensitif banget gitu ya. Iya. Sensitif banget. Kadang kan konsumen pengennya yang cepet halal, BPOM dan lain Terjamin sebagainya. lah ya. Terjamin lah gitu ya. Itu ada itunya. kendala nggak buat nyusun sertifikat? Iya, kendala. Masih banyak banget itu mah. Kadang kemarin kan nanya apa tuh ke lembaga LPPOM ya. Di mana tuh? Di jalan apa sih, Perong apa lupa lagi namanya, pokoknya di Tasik ya ada lembaga LPOM. Katanya emang agak susah juga cina gitu, terus harus ada emang biaya kayak gitu kan. Dan pokoknya kalau misalkan mau BPOM itu harus terpisah gitu antara ruangan produksi sama tempat rumah tuh kan, kadang kan ini kan masih home industry kan kayak gitu. Katanya solusinya emang sok coba jualan dulu gitu. Dan memang kalau misalkan, tapi tetap saya juga harus memperjuangkan itu gitu. Di sisi lain kan memang susah, tapi kan setidaknya kita masih bisa mencoba jalan kemana aja kan, nanti kita bisa ketemu gitu di mana. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan juga dari orang lain nih, orang yang misalnya ngurusin kuliah gitu, terus bisnis juga, terus mungkin kita ada kehidupan yang lain ya, terkenal dengan sibuk gitu atau mungkin kita pernah nggak sih akhirnya tuh dijauhi oleh seseorang gitu, atau misalnya oleh teman-teman kita lah. Iya. Karena mereka ngelihat kita tuh terlalu sibuk, padahal mah kita memang produktif untuk masa depan ya kan? Iya, Nah, betul. gimana sih? Ada perasaan sedih nggak atau keluh kesah gitu? Kalau kesah gitu. Sebenarnya mah gimana ya, kalau misalkan saya tuh dari saya pribadi gitu. Karena emang saya suka apa ya, kadang sendiri gitu. Kadang kalau misalkan orang ada butuh, ada gitunya nyamperin kayak gitu. Ya udahlah, orang tuh kadang mah ngejauhnya udah biasa gitu, udah terbiasa emang jauh kayak gitu. Untuk geng-gengan kau sih itu nya. Bringka itu bringka dia, ente bringka gitu. Ya, orang Sunda campur-campur. Maaf ya, orang Sunda ini jadi campur-campur gitu. Enggak orang-orang bringka gitu. Tapi kalau sejauh ini enggak ada orang yang sampai segitunya gitu. Karena emang kalau waktunya kuliah ya kuliah. Kalau misalkan waktunya aku jalanin bisnis kayak gitu. Oke, jadi Kalau dari kita salsa ada harus, nggak? itu ya harus bisa menempatkan gitu. Kalau salsa gimana nih? Ada perubahan nggak sih dari sebelum salsa sibuk sampai akhirnya salsa sibuk? Perubahan sosial gitu gimana? Enggak sih, karena teman-teman juga ngerti gitu. Istilahnya menghormati lah kesibukan orang lain gitu. Jadi tiap orang itu punya kesibukan masing-masing. Jadi malah disupport gitu. Oh ya kamu lagi ngadain bisnis ya, oh semangat gitu. Bukannya dijauhin gara-gara kita nggak ada waktu buat kayak nongkrong atau gimana sama teman-teman, guys. Oke, keren. Nah, terus apalagi ya? Kendala tadi udah banyak mungkinnya yang udah diceritakan gitu. Mungkin dari Salsa sama Teh Ocha ada nggak nih tips atau trik supaya ya sebenarnya kalau lolos tuh terlalu muluk banget sih gitu ya. Yang penting mah semangat dulu deh, semangat terus gitu, buat maju terus, buat berusaha. Ada nggak sih tipsnya? Tipsnya itu mencoba aja. Tapi kan aku nggak mau mencoba. Mumpung ada kesempatan, kapan lagi? Oh, mumpung aku hidup gitu. Iya, kamu hidup dan kamu bisa melakukan gitu. Motivasinya itu apa sih? Motivasinya? Iya. Dari entrepreneur atau dari ikut KBMI ini. Oh, udah deh, mau ini motivasinya. Sok tata dulu. Motivasinya itu kalau dari saya mah, karena orang yang bisnis itu bukan orang yang pintar, tapi orang yang mempunyai keberanian untuk mencoba, keberanian untuk belajar, dan keberanian untuk tetap tetap semangat mungkin ya. Jadi harus mau mencoba, berani itu sama Berani. lagi. Terus Apa lagi? keinginan untuk belajar lah, karena
ya kan kapan lagi gitu kan ada kesempatan emas kayak gini. Iya benar, jadi kapan lagi kalau misalnya nggak sekarang, masa mau dinanti-nanti ya? Keburu gimana gitu ya. Keburu lulus. Ini keburu lulus, bener, nikmatin selama jadi mahasiswa. Banyak banget tuangnya. Banyak. Oh iya, keberanian untuk mencoba untuk memanfaatkan peluang yang ada di sekitar kita gitu. Oke. Nah, terus mungkin sedikit kita masuk ke teknis nih. Kalau misalnya dari proposal bisnisnya sendiri, ada nggak sih desain khusus gitu atau justru flat aja lah? Atau gimana nih? Atau harus ikutin sistematikanya atau gimana? Dari proposalnya? Dari proposalnya. Oh, dari pembuatan proposalnya. Iya. Harus kayak gimana? Oh, kalau dari saya masih karena emang kemarin tuh saya gak nyusun proposal secara berebet gitu, jadi Pada umumnya kayak bisnis plan atau apa. Beda ya? Beda gitu. Pertanyaan-pertanyaan gitu, question box gitu. Kalau yang kita lain mah tuh enggak. kalau mau tahu harus coba biar tahu bedanya gitu ya. Ya enggak, kan ada orang yang mikir mungkin proposal bisnis tuh kayak judul, halaman ya, halaman, daftar isi, pengantar gitu ya. pengantar, bab 1, bab 2, bab 3, nanti lampiran. Enggak, ternyata enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Kalau saya pribadi sih yang Lapoir gitu ya, khususnya yang Lapoa ini enggak berbentuk gitu, enggak membuat sistematika proposal pada umumnya. Cuman ya memang kita ngejawab pertanyaan aja, nanti kan pas buka website yang ada itu di portal gitu. Terus dijawab kayak gitu. Diisi secara manual, nggak berbentuk file yang harus di-upload gitu. Oke. Ternyata seperti itu ya, beda-beda. Beda-beda. Bisnis plan sama kompetisi bisnis mahasiswa yang diadakan Kemendikbud Dikti. Nah, terima kasih, mungkin itu gambaran dari KBMI. Ada yang mau disampaikan lagi nggak, tips dan triknya gitu? Oh ya, tips and triknya itu perhatikan aja noble purpose kan, nanti kalau misalkan kalian ikut di KBMI kan ada noble purpose nih pertama gitu. Nah, sempat saya juga ikut workshop di Jogja pada waktu tahun 2019 KBMI di Jogja. Cuman saya nggak mencoba tuh karena nggak mau mencoba pas 2019 saya enggak lah ya. Nah, mencoba KBMI itu di 2020, padahal ikut workshopnya di 2019 tapi mencoba kompetensinya di 2020. Nah, kalau tipsnya itu yang pertama, kalau dilihatnya itu dari judul proposal kita yang menarik lah, istilahnya mah menarik, berbeda dari orang lain. Tapi kalau misalkan boleh dilihat dari, ada yang memang mungkin orang berpersepsi bahwa wah lolos ke BMI itu mungkin dari judul kitanya yang menarik, ada yang seperti itu. Ada juga yang berpikiran bahwa beranggapan bahwa noble purpose-nya nih harus lebih dispesifikan kayak gitu. Misalkan lebih menyudutkan misalkan ke ranah petani misalkan kayak gitu, ataupun UMKM kayak gitu, mengangkat gitu. Nah, kalau tips dan trik dari saya tuh membuat proposal KBMI ini jadi lebih mempunyai tujuan yang memang lebih spesifik dan memang merangkul gitu orang-orang di sekitar lingkungan kita, bukan hanya untuk mengkayakan diri sendiri tetapi mengkayakan orang lain juga. Wow, kayak keren gitu. noble purpose-nya dari poin ini. Nah, tadi aku dengar setahu tuh sempat belajar ke luar kota ya gitu. Oh, yang workshop. Iya, workshop. Berarti kan tuh proses belajar juga yang tadi kata Salsa harus terus belajar. Nah, termasuk mungkin belajar di Kopma juga ya. Ya, banyak benar-benar ini karena mungkin kalau gak masuk Kopma gitu, kalau gak masuk Kopma gak akan mungkin ada Lapoir gitu. Karena emang dulu itu ketemu circle-nya sama anak Kopma dan mencoba brainstorming kayak gitu kan. Kopma tuh kayak circle yang pengen bisnis gitu ya. Bener kayak gitu. Oke. Keren. Nah, berarti yang lain tuh kayaknya di tengah pandemi itu circle kita jadi harusnya sering diskusi lewat online aja ya. Betul. Karena kalau biasanya kan kita nongkrong di kantin. Di kantin terus atau di ini di Kismawa. Iya, di Kismawa. Kalau enggak biasa di Mandala jadian ya. Anak Kopma. Bener, Mandala. Nanti Mas sering-sering kalau udah nggak pandemi kita kumpul aja di ruang anggota kayak gini lagi ya. Bener. Ajakin yang lainnya. Oke. Mungkin terakhir pertanyaan dari aku. Kan kalian lolos lumayan ya? Iya. Berapa belasan juta gitu. Wow, amazing. Alhamdulillah, semoga berkah, semoga Love ini makin sukses, amin, jaya, ya bermanfaat, amin. Dan bisa dirasakan manfaatnya juga oleh khalayak dimanapun. Nah, perasaannya itu kalau boleh tahu gimana nih? Terharu, sedih? Gak percaya, campur aduk gak percaya pas Teh Ocha
ngirim ke aku ngechat ya, Dek, kita lolos nih KBMI. Gak percaya awalnya karena dari awal tuh expect-nya pasti gak bakal lolos, soalnya kan yang daftar banyak banget karena ini kompetisi nasional gitu kan. Tapi pas lolos, serius Teh Ocha lolos, bisa loh kita lolos. Jingkrak-jingkrak kan. gak? Langsung bilang ke mama, aku lolos gitu kan. Kata mama, alhamdulillah katanya. Wow, support system dari keluarga ya. Terus gimana tuh Ocha? Sama sih, gak nyangka juga. Kirainnya gak bakalan lolos karena emang kita juga gak nyangka juga, kok bisa ya lolos kayak gitu. Ya mungkin emang udah takdir juga sih dari ikhtiar kita, ya tawakal gitu ya, berlabuh di sana gitu. Karena emang kalau ikhtiar itu pilihan gitu. Orang mau ikhtiar atau enggak gitu kan, pilihan kayak gitu. Kalau misalkan ya udah itu mah ya udah. Itu ya emang hasil yang Allah kasih gitu. Yang harus kita jalani amanat gitu. Sebenarnya kalau aku mau tanya lagi nih satu lagi sebelum ditutup nih ya. Ini tadi udah dijawab juga sih, kita tuh harus memanfaatkan waktu sama jadi mahasiswa. Cuman aku masih kurang greget gitu. Menurut kalian nih, kenapa sih kita jadi mahasiswa harus produktif? Ya aku mah nggak mau, kan ada orang yang udahlah aku mah mau rebahan aja, aku mau menyelesaikan tugas aku belajar gitu. Tapi kalian kan produktif ya. Kenapa gitu? Selain memanfaatkan waktu, apakah kalian punya rencana ke depannya? Seperti apa? Pengen tahu nih plan ke depannya. Kalau dari aku sendiri sih emang gak mau jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja gitu. Ya udah biasa pulang pergi ya udah itu mah kebiasaan aja gitu ya. Emang kita mah rutinitas gitu rutinitas. Jadi pengen ada pembeda aja sih dari Terkait rencana ke depannya tuh kalian udah ada gambaran belum atau belum ada? pengennya sih emang apa ya, membesarkan si ini gitu. Ya udah mau lulus. Ya udah mau lulus gitu. Kalau rencana sih ke depannya itu aku tuh pengen ini sertifikasi BPOM yang kayak gitu sih, ini apa ya, melegalitaskan karena kan misal mungkin gini, gimana kalau coba? secara internal mungkin ya mudah-mudahan secara legal apa sudah bisa diperoleh tahun depan. Nah, Iya. ini mah dari pribadi kaliannya gitu yang akan membesarkan Jadi Lavoa. apa? Iya. Iya. Kita pengen jadi apa sih sebenarnya, atau plan kedepannya itu apakah kalian ingin jadi ibu yang baik kah, atau Insya Allah. ibu yang baik bagi Lavoa, ibu yang baik bagi Lavoa, atau gimana? Mungkin bisa, mimpi kalian pasti banyak, boleh nggak Iya. sebutin satu aja per orang? Coba dari Salsa dulu deh. Kayaknya ini pertanyaan yang paling sulit. Sulit ya. Apa ya? Aku tuh pengen jadi manusia yang bermanfaat, nggak cuman diem aja gitu kan. Pengen ada kerjaan gitu. Maksudnya nggak cuman diem aja. Jadi kalau istilah sekarang tuh apa ya, wanita karir gitu kan. Yes, keren. Nah itu dia keren. Sampai jatuh Jatuhnya. Maaf. jadi wanita karir ya. Wah, kebayang dong semangat buat Teh Salsa. Iya. Terus belajar. Kalau Teh Ocha, Kalau aku gimana ya, kalau aku mah kalau plan ke depan aku tuh ya pengennya sih lanjut karena sekarang lagi udah tingkat akhir gitu, jadi pengen melanjutkan studi gitu. Nah, pengennya ke luar negeri sih pengennya. dengan Amin, pengalaman amin, ini amin. ya, Iya, mudah-mudahan pengalaman dapat ini. beasiswa juga. Amin. Tapi nggak apa-apa sih kalau di dalam negeri juga nggak apa-apa gitu. Tapi kita nggak tahu gitu kedepannya kayak mana gitu. Apakah akan ada sesuatu yang lebih menarik gitu? Menjadi ibu gitu. Nikah dulu apa kuliah Nikah dulu atau kuliah dulu? Nah, Aduh itu kayaknya udah terlalu jauh ya kita jangan terlalu jauh, aduh, jangan. Oke, mungkin itu sih teman-teman gambaran dari gimana sih perjalanan Lavoa, mungkin dari awal ide bisnisnya, terus kendala-kendalanya sampai mereka lolos, dan apa sih rencana mereka ke depannya. Mungkin kalau misalnya kalian pengen lebih tahu tentang mereka, kalian bisa sharing juga lewat sosial media mereka. Instagramnya apa Teh Salsa? @maherasel. @maherasel. Kalau Teh Ocha? rosanurajija.a. Iya, Iya. kalian Nanti ya sharing di juga, terus mengenali mereka itu secara personal kayak gimana sih, karena selain itu mereka nih contoh mahasiswi dari Unsil dan juga aktivis di Kopma yang nggak setengah-setengah gitu, punya rencana kedepannya pastinya kayak tadi Teh Salsa wanita karir dan juga Teh Ocha studi,
ke luar negeri gitu. Itu merupakan cita-cita yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan Kopma ini kalian juga bisa merasakan manfaat menjadi wadah yang baik untuk kalian belajar. Terima kasih atas waktunya Teh Salsa dan Teh Ocha. Mudah-mudahan kalian sukses selalu. Amin. Sehat, amin. jaga jaga kesehatan. Terus mudah-mudahan kalian selalu dilindungi sama Allah dan berbahagia. Amin ya Allah. Terima kasih sekali lagi udah mau datang ke kantor Kopma Unsil. Dan inilah rumah kita semua. Jangan lupa nanti sering-sering main ya kalau udah sukses. Siap, insyaallah. Ajarkan Dari juga. Kopma untuk Kopma. Yes, mantap. Ajarkan juga adik-adik kita nanti yang lainnya. Siap. Sukses untuk Lavoir, semoga tumbuh besar dan Amin. semoga tumbuh besar dan jadi anak yang cerdas, bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Amin. Oke, Cintai produk lokal. ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup? Saya kira cukup sih. Oke, kalau Teh Salsa? Cukup. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Kopma Unsil untuk terus dukung kita semua. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.